Banyak perempuan di usia matang bilang, saya ingin terlihat awet muda segar. Nah, jika Anda pernah memikirkan hal yang sama, video ini untuk Anda. Hari ini, kita akan membahas tentang facelift dan necklift bersama ahlinya, Dr. Vivi Guizot, spesialis bedah plastik yang banyak sekali menangani pasien terutama di usia matang. Halo Dokter Vivi, apa kabar dok? Baik. Saya senang sekali dok, ini di Bali nih kita syutingnya hari ini. Dan Dokter Vivi ini adalah dokter spesialis bedah plastik yang paling fashionable dan awet muda nih dok. Thank you. Iya. Iya dok, jadi saya mau menanyakan nih dok, banyak pasien yang ingin terlihat awet muda segar dok. Dan disarankan oleh dokter melakukan facelift dan necklift. Nah sebenarnya apa sih dok tindakan tersebut dan apakah hanya sebatas anti-aging gitu dok? Oke, face and neck lift itu adalah suatu prosedur bedah ya, yang salah satu prosedur bedah yang paling sulit di bidang estetik, bedah plastik estetika, salah satu operasi yang paling sulit. Jadi dia itu suatu prosedur untuk menarik kulit dan smash-nya, jadi ada lapisan dalam lagi yang harus di-dissect dan ditarik. Kemudian excess skin dibuang dan dijahit kembali. Wah, menarik sekali ya dok ya. Nah, sebenarnya nih dok, apakah pasien hanya usia 50 tahun ke atas yang bisa melakukan tindakan ini? Jadi kriterianya untuk siapa saja nih dok, kira-kira? Kriterianya sih mungkin ada juga pasien yang di bawah 50 tahun, tapi sudah mengalami, premature aging. Jadi misalnya deep smile lines, ada marionette lines, ada jowl, ada turkey neck, ada platysmal band, itu sering terjadi. Jadi di bawah 50 tahun pun ada juga. Sering. Bahkan pasien saya yang termuda itu 41 tahun Oh, mudah ya. sudah premature aging sekali, sehingga harus dilakukan deep plane face and neck lift tersebut. Tapi rata-rata memang pasien saya di atas 50 tahun ya, tapi ada kalanya yang seperti itu. Oh, siap dok. Nah, sebenarnya dok, saya juga sering mendengar nih dok, tentang tarik benang atau thread lift. Nah, sebenarnya dok, perbedaannya apa sih dok dengan facelift, necklift ini? Oke, thread lift itu biasanya bukan tindakan bedah plastik ya, itu adalah tindakan treatment yang dilakukan biasanya oleh dokter bedah plastik juga boleh, dokter estetika, bahkan dokter kulit, dengan memasukkan benang melalui suatu jarum yang besar. Jadi benang tersebut juga ada cones-nya, kait-kaitnya, sehingga yang ditarik itu hanya kulit luar saja, kulit luar saja, ditarik oleh kait tersebut. Dan kait tersebut pun dikaitkan di tempat masuk jarum tersebut, ya, sehingga hasilnya memang tidak long lasting dan hanya terbatas pada area-area yang saat itu ada masalah aja. Jadi misalnya segini di sini ya dan di sini. Tapi long lastingnya itu tidak long lasting, cuma paling 6 bulan kali ya. Oh, 6 bulan ya. Oke. Sedangkan dok kalau di plain facelift dan necklift itu bisa bertahan berapa lama dok biasanya? Menurut saya ya itu bisa bertahan sangat lama sekali. Mungkin bisa seumur hidup kali ya. Menarik Misalnya nih. misalnya Anda operasi di umur 55 tahun, terus Anda terlihat 20 tahun lebih muda, nanti Anda di umur 75 tahun ya tetap terlihat 20 tahun lebih muda, atau mungkin terlihat umur 50-an. Ini kan ya Menarik ya dok. Semua orang pasti pengen ya dok. ya itulah keunggulan dari teknik Keunggulan, ini ya. ya, karena sangat long lasting. Sangat long lasting. Sangat long lasting, bisa memperbaiki anatomi juga. Ya, jadi anatomi wajah itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada orang yang jawline-nya sedikit kecil, tidak terlihat, itu bisa kita bikin lebih terlihat. Oke. Gitu. Nah, terus dok banyak juga nih pasien yang merasa takut karena kan di plain tuh mungkin ketarik ya dok ya. Nah, apakah terlihat unnatural gitu dok? Kalau unnatural itu sepertinya sih enggak ya. Karena kita membuat mereka tuh terlihat seperti wajah aslinya, tapi lebih muda. Yang membuat tampak tidak unnatural itu mungkin penambahan fat graft yang terlalu banyak, terdapat bone contouring yang terlalu agresif ya, seperti di beberapa plastic surgeon di Korea misalnya melakukan pemotongan rahang, kemudian melakukan fat graft yang berlebihan di daerah dahi ya, sehingga orang tersebut jadinya terlihat tidak seperti dirinya sendiri.
Bahkan mereka melakukan brow lift yang lumayan eksesif ya, lumayan. Jadi kalau saya melakukan brow lift itu lebih ke side brow ya. Oh, jadi area pinggir. Iya, area lateral atau area pinggir. Sedangkan banyak dokter yang melakukan, dokter luar negeri itu ya, banyak melakukan itu seluruh forehead ini diangkat sehingga ekspresi wajah pasien jadi berubah. Ya, mukanya sehingga jadi seperti tidak diriasi gitu. Ya, banyak yang jadinya berbeda Berbeda sekali ya. Di situ sih saya tidak menganut aliran itu ya. Oh ya, Saya menganut teman-teman. aliran naturalis. Jadi Iya. seperti dia apa adanya, cuma lebih mudah. Jadi awet mudanya tetap natural Natural. dan terlihat segar juga teman-teman True Fams gitu. Ya itu bagus sekali sih dok teknik itu. Kemudian dok, bagaimana dengan pasien yang baru ingin mulai perawatan di usia 50 tahun ke atas nih dok? Apakah sebenarnya menurut dokter itu sudah terlambat atau masih bisa gitu dok? 50 tahun tergantung sih, tergantung saya pun 51 tahun ya. Oh, kelihatan Saya nggak pun 50 teman-teman True? tapi terus terang saya tidak terlalu banyak melakukan treatment. Tapi kalau mau melakukan treatment mesti dari muda sih ya. Kayak saya misalnya saya start botox di umur 38 tahun. Ya sehingga ya nggak ada wrinkle. Ya terus kalau umur 50 kemungkinan sih perlu banyak sekali ya kombinasi treatment seperti botox itu sudah harus. Kemudian saya rasa mungkin perlu filler karena pasti akan ada smile line atau marionette lines atau jaw. Biasanya sih mungkin perlukan filler untuk cheekbones, jawline, sama smile line. Highlight. Oh, baik. Oke dok. Nah untuk teknik facelift dan neck lift nih dok, apa yang saya tahu kan banyak sekali ya dok tindakannya seperti tadi yang dokter sempat singgung di plane tadi. Nah menurut dokter yang paling terbaik itu apa sih dok saat ini? Gitu. Oke. Saat ini ya, saya tuh dulu mengerjakan facelift itu facelift konvensional di mana dilakukan hanya subcutaneous atau di bawah kulit saja, hanya tarik kulit dan smashnya itu dilipat. Smashnya itu dilipat di dua arah, vertikal dan horizontal. Itu hasilnya tidak long lasting lah. Paling cuma 5-6 tahun sudah kendur lagi ya. Saya almost gave up doing facelift karena hasilnya yang tidak long lasting sehingga pasien itu kok kembali lagi baru 3-4 tahun kok udah kembali lagi karena kan tahu sendiri kulit kan ada elasticity-nya, dia punya recoil ya, daya recoil. Nah, teknik terbaru ini di plane face and neck lift ini ternyata hasilnya itu sangat long lasting ya. Bahkan sudah ada yang pasien saya yang 5 tahun itu masih kencang ya, masih tetap kencang. Terus juga natural. Lebih natural daripada teknik yang lama. Karena kalau skin aja kan kayak ketarik sekali awal-awal ya. Jadi tapi yang ini enggak karena disesuaikan sesuai sama komposit dari wajah kita. Oh jadi struktur tulangnya mempengaruhi ya. Oh siap. Nah kemudian dok bisa dijelaskan juga dok, banyak kan pasien yang pasca operasi dok itu bengkak. Nah sebenarnya tuh proses recovery-nya seperti apa sih dok setelah di plane itu? Sebenarnya ya, sewaktu saya dulu conventional facelift itu justru lebih bengkak daripada yang di plane facelift loh. Jauh lebih bengkak karena dissection-nya itu di bawah kulit semua sehingga terjadi bleeding lebih banyak. Sehingga swelling-nya lebih banyak, lebih obvious juga, lebih terlihat. Sedangkan pada di plane face and neck lift ini swelling-nya itu justru tidak terlalu obvious ya karena kita dissect-nya di area yang lebih dalam di mana pembuluh darahnya tuh nggak terlalu banyak. Oh menarik Jadi nih sudah ada plane. Jadi plane itu level yang sudah kita mau buka itu tidak ada bleedingnya. Oh Justru sangat sedikit. Ya bleedingnya dibanding kita buka subcutaneous kulit saja. Ya. Terus juga ada bahayanya tuh bisa kulitnya itu nekrosis jadi ya karena blood flow-nya jadi terhambat terputus akibat kita dissect terlalu luas pada area bawah kulit. Oh baik. Ya, itu walaupun kulitnya kayaknya banyak sekali kebuang ya, tapi lebih banyak kebuang dengan di plane. Oh gitu. Lebih banyak ya.
Jadi kulit yang saggy-nya itu banyak yang terbuang dan Mhm. aliran darah tuh lebih aman Lebih aman. Iya, jauh lebih aman. dengan di plain Plain facelift ya. Baik, Dok. Nah, kemudian, Dok, kalau misalnya yang harus diperhatikan pasca operasi, apa saja sih, Dok? Pasca operasi ya, jadi biasanya itu, mmm, 3 hari pertama karena saya biasanya ada hemostatic net tuh, biasanya pasien harus datang kembali ke klinik untuk melepas hemostatic net-nya, kemudian, kita keramasin supaya bekas-bekas darah atau apa itu bersih. Setelah itu perawatan luka hanya dengan, ointment saja. Saya lebih senang rawat terbuka. Oh, Rawat terbuka karena kan daerah sini daerah rambut, berkeringat ya, lebih baik terbuka. Mandi dengan sabun antiseptik, dikeringkan dan diolesi untuk 3 kali sehari. oh 2, 3. Olesin Baik, baik. salep dan menggunakan garmen. Oh, garmen. Garmen. Baik, Setelah baik. hemostatic net dilepas, Oke. menggunakan garmen untuk swelling-nya supaya lebih cepat, berkurang Oh, dengan jadi compression garment itu kempes. membantu compress. Jadi seperti massage dia, seperti lymphatic massage ya untuk area yang sudah dioperasi tersebut. Terus pasien juga jadi lebih nyaman karena kan setelah ditarik itu pasti pasien tuh nggak nyaman ya Betul, karena, betul. posisi dari di sini ototnya tiba-tiba di situ ya kan, udah di situ jadi agak ketarik. Nah dengan garmen ini jadi lebih nyaman. Oh, baik, Dok. Iya. Nah, itu digunakannya, Dok, berapa lama, Dok, disarankan garmennya? 6 minggu sih kalau 6 saya ya, 6 baik, minggu Dok. dan dipakainya setelah hemostatic net itu dilepas, dipakainya itu 12 jam aja sehari cukup. Oh, 12 jam 12 jam. sehari. 8 sampai 12 jam cukup. 8 sampai Ya 12 nanti jam. malam nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Oh, baik. Iya. Nah, kemudian, Dok, kalau Jangan lupa dicuci juga. oh iya, betul, Dok. Iya, itu betul untuk mencegah Jerawat ya, nanti jerawat gitu, Iya, betul. kotor. Kemudian, Dok, manfaatnya sih, Dok. Tadi kan sudah sempat dibahas, Dok, penggunaan korset memang untuk menurunkan bengkak. Apakah ada manfaat lain, Dok, selain menurunkan bengkak? Ya tadi ya menyamankan kita ya, Nyaman. terus ada kayak compression massage sehingga lymphatic flow-nya lebih cepat Mhm. sembuh. Terus apalagi ya, mencegah, apa namanya, kulit ini ketarik ketarik oleh gravitasi Oh, lagi. gravitasi ya, Iya. Dok, betul. Sehingga lebih awet hasil Awet. operasinya. Terus kan, operasi facelift itu kan dibuka ya, di-dissect. Nah itu supaya lebih cepat nempel juga dia ke dasarnya yang baru. Oh, iya, Tuh betul. kan kulitnya di-slide ke Iya. atas supaya lebih cepat nempel, Oh, sehingga, penyembuhan jadi lebih cepat. Jadi memang di plain ini prosedurnya juga tidak semua dokter bedah plastik juga sudah familiar ya, Dok? Sebenarnya sih ya ini memang satu prosedur yang cukup sulit ya, Sulit, cukup Dok, sulit ya? ya, kesulitannya sangat tinggi dan, Betul. komplikasinya itu komplikasinya itu sulit diperbaiki. Oh. Jadi memang harus, ada learning curve-nya, belajar, observership, fellowship itu kayaknya sudah harus wajib deh, sehingga bisa mengetahui teknik yang sebetulnya, Teknik yang yang sesungguhnya. Jangan ujuk-ujuk lihat di kursus, konten atau apa, terus coba-coba pasien tuh jangan. Oh iya, Iya. karena resikonya juga membahayakan pasien. Ya membahayakan bisa nerve injury, nanti asimetris wajah pasien gitu. Iya, iya, iya. Ada terputusnya ductus parotis Oh, sehingga kelenjar air liur ya? kelenjar air liur itu salah satu komplikasi Komplikasi ya, tersering. ya Oke. kalau dikerjakannya sembarangan. Oh iya. Mhm. Nah, itu nice info ya teman-teman True Fams. Jadi harus dilakukan oleh dokter bedah plastik yang ahli di bidangnya. Salah satunya bisa dengan Dr. Vivi Guisot di klinik Divine yang ada di Bali. Nah, kemudian nih, Dok, untuk bekas lukanya apakah akan terlihat? Karena kan pasti orang pinginnya terlihat natural dan alami ya, Dok, Ya. ya gitu. Disinilah keuntungannya di plain face and neck lift, di mana tidak terjadi tension yang berlebihan terhadap kulit yang ditarik dan area di sini. Jadi, di plain itu ototnya di-anchor dulu, baru sisa kulitnya dibuang tanpa tegangan, Oh. tanpa mesti ditarik lagi. Iya. Jadi cuma ditaruh aja ya, cuma dibiarkan aja. Terus kita jahit, kita buang sesuai sama yang sudah excess kiri itu ya, udah ini. Sehingga tidak ada tension yang berlebihan. Nah, salah satu penyebab scar yang buruk itu adalah tension antara jahitan. Ya, jahitan antara kulit-kulit itu kalau tensionnya tinggi atau dia,
Kan ada dokter yang atau plastik surgeon atau siapapun lah itu ya, yang tidak dissect terlalu luas, terus akhirnya tarik-tarik supaya terlihat tariknya jadi banyak, sehingga tensionnya kan Makin tinggi. kuat ya, itu yang membuat scar itu jelek. Oh, Nah, dengan D-plane ini scar itu bisa halus banget karena tidak ada tension yang berlebihan. Tidak ada tension yang berlebihan sehingga hampir 99% pasien saya tuh scar-nya tuh very satisfying. Ya, Oke, jadi samar sekali ya, samar sekali. seperti mungkin kerutan kulit asli ya dok ya? Seperti garis alami di sini aja. Natural. Ya, jadi itu scar tapi hidden scar ya. Oh, oke. Nah kemudian dok, apakah saat dokter melakukan operasi facelift, itu bisa digabung dengan operasi wajah lainnya? Biasanya sih saya gabung dengan upper blepharoplasty ataupun lower blepharoplasty ataupun fat grafting, lip lift, atau lip enhancement dengan fat graft bisa. Oh itu Bisa. perpaduan juga bisa. Perpaduan lah. Misalnya mau sekalian dengan rhinoplasty juga bisa, tapi memang terlalu panjang jadi Durasi durasinya. Iya, ya dok ya. Tapi biasanya sih sekalian dengan upper, lower, lip lift, fat grafting itu sering kali dilakukan Bisa sama-sama. kan Ya. dok ya. Nah itu teman-teman, jadi bisa dilakukan bersamaan dengan prosedur lain, dengan fat graft atau tanam lemak, dengan tadi lip enhancement atau operasi di area bibir ya dok. Iya, lip yang lagi ngetren. Oh iya, lip lift. Jadi membentuk siluet atau curve di area bibir lebih baik atau lebih siluetnya lebih cantik gitu ya. Iya. Nah, kemudian berapa lama dok hasil facelift tadi biar teman-teman TrueFems juga lebih notice nih dok lamanya? Maksudnya Bertahan. bertahan itu lama sekali ya. Lama sekali ya, mungkin lagi 20 tahun pun Oh, dia pasiennya masih tetap terlihat muda dan dia masih pikir I don't need anything anymore. Oh, oke. Iya. Jadi hasilnya juga bisa digaranti lebih lama dibanding hanya sekedar tarik benang ya dok? Ya, apalagi itu ya. Iya, iya betul. Nah, kemudian apakah facelift ini juga aman untuk pria dok? Oh, aman. Aman. Cuma untuk pria memang ada perbedaannya karena dia kan rambutnya pendek ya. Iya. Sehingga lebih visible scar-nya. Jadi ada tekniknya tersendiri untuk kita operasi pria supaya scar-nya itu tidak visible. Oh. Ya gitu. Jadi ada bedanya dan tidak boleh dilakukan overdone. Kalau kita perempuan kan tariknya tuh agak berlebih ya, overdone. Jadi mereka lebih bagus. Tapi kalau pria kita tidak boleh overdone. Nanti hasilnya jadi tidak natural justru. Jadi untuk cowok kita harus pas atau malah sedikit underdone. Supaya mereka lebih terlihat alami. Ya. Oke, oh menarik sekali ya. Jadi teman-teman pria, wanita, TrueFems bisa mencoba di plane ini ya dok tanpa harus khawatir atau ragu. Nah, terima kasih banyak Dokter Pipi atas waktunya. Penjelasannya sangat bagus sekali tentang facelift dan necklift dan semoga bisa membantu teman-teman TrueFems untuk lebih yakin atau mungkin masih berpikir ini di plane facelift necklift oke nggak ya? Sudah lebih yakin dengan mendengar penjelasan dari Dokter Vivi Guizot, spesialis bedah plastik. Untuk teman-teman TrueFems, jangan lupa subscribe, komen, dan ikuti terus episode True Talk selanjutnya karena akan selalu kita bahas nih konten-konten menarik tentang medis lainnya. Terima kasih True Talk, terima kasih Dokter Vivi. Sama-sama. Bye-bye.